Halo sahabat kesehatan, dalam video ini kita akan membahas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik. Mari kita pahami pentingnya aturan ini demi meningkatkan kualitas layanan kefarmasian di Indonesia. Selamat menyaksikan. Standar pelayanan kefarmasian di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Dari sekedar pengelolaan obat, kini berkembang menjadi layanan farmasi klinik yang lebih luas dan berorientasi pada pasien. Perubahan ini didasari oleh kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih aman, efektif, dan terjangkau. Tujuan utama dari PMK nomor 73 tahun 2016 adalah meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotek, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam menjalankan tugasnya, melindungi masyarakat dari risiko penggunaan obat yang tidak rasional demi keselamatan pasien. Melalui aturan ini, diharapkan apotek dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan yang prima dan profesional. Standar pelayanan kefarmasian di apotik mencakup dua aspek utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi melibatkan seluruh proses mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga pemusnahan obat. Semua ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan efektif. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik berfokus pada pasien. Aktivitasnya meliputi pengkajian resep, konseling, pelayanan informasi obat, hingga pemantauan terapi dan efek samping obat. Kedua aspek ini saling melengkapi untuk memberikan layanan holistik. Pengelolaan sediaan farmasi adalah salah satu pondasi utama dalam standar pelayanan kefarmasian. Proses ini mencakup perencanaan yang memastikan pengadaan obat sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan pola penyakit dan konsumsi. Yang kedua, ada pengadaan yang melakukan pengadaan obat melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin mutu dan keamanannya. Yang ketiga, ada penerimaan, memastikan kesesuaian jumlah dan kualitas obat yang diterima dengan pesanan. Yang keempat, ada penyimpanan. Obat harus disimpan sesuai metode FIFO, First In First Out, atau FIFO, First Expire First Out, untuk menjaga kualitasnya. Yang kelima, ada pemusnahan. Obat yang kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan dengan prosedur yang tepat untuk menghindari penyalahgunaan. Yang keenam, pengendalian, mengatur sistem pemesanan, penyimpanan, dan pengeluaran untuk mencegah kelebihan, kekurangan, atau kerusakan obat. Yang ketujuh, ada pencatatan dan pelaporan. Jadi setiap proses pengelolaan wajib dicatat dengan baik untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi. Pelayanan farmasi klinik adalah interaksi langsung antara apoteker dengan pasien. Tujuannya adalah untuk memastikan pasien memahami terapi yang dijalani sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Layanan ini dapat melibatkan berbagai aktivitas seperti pengkajian resep, yaitu memastikan resep sesuai secara administratif, farmaseutik, dan klinis. Kemudian yang kedua, dispensing, yaitu menyiapkan, memeriksa, dan menyerahkan obat dengan memberikan informasi penggunaannya. Ketiga, konseling, yaitu memberikan edukasi kepada pasien tentang bagaimana cara penggunaan obat, efek samping obat, hingga makanan yang perlu dihindari. Selanjutnya, yaitu pemantauan terapi obat, di mana mengevaluasi efektivitas dan keamanan obat yang digunakan oleh pasien. Dengan pelayanan ini, apoteker tidak hanya menjadi penyedia obat, tetapi juga pendamping terapi pasien. Untuk mendukung pelayanan kefarmasian yang berkualitas, diperlukan sumber daya yang memadai, baik dari segi tenaga maupun fasilitas. Sumber daya manusia terdiri dari apoteker berlisensi dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker diwajibkan memiliki surat tanda registrasi apoteker atau STRA, surat izin praktik apoteker atau SIPA, serta mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi. Sementara itu, sarana apotek harus mencakup yang pertama, ruang penerimaan resep yang nyaman, kedua, ruang penyimpanan obat dengan sistem pengaturan suhu, yang ketiga, ruang konseling yang mendukung privasi pasien,
pasien. Sarana dan prasarana ini dirancang untuk menunjang kelancaran dan kualitas pelayanan. Evaluasi mutu merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa layanan kefarmasian berjalan sesuai standar. Metode evaluasi meliputi audit, observasi, dan survei kepuasan pasien. Evaluasi mutu merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa layanan kefarmasian berjalan sesuai standar. Metode evaluasi meliputi audit, observasi, dan survei kepuasan pasien. Indikator evaluasi mencakup: yang pertama, tingkat kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan. Yang kedua, efektivitas dalam meminimalkan kesalahan pengobatan atau medication error. Dan yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP. Melalui evaluasi ini, setiap apotek dapat terus meningkatkan kualitas layanannya secara berkesinambungan. Kepatuhan terhadap PMK nomor 73 tahun 2016 bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga komitmen moral untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan mematuhi standar ini, keselamatan pasien dapat terjamin, ketersediaan obat yang aman dan bermutu dapat dipastikan, kepercayaan masyarakat terhadap layanan apotek meningkat. Sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional, apotek berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Demikian penjelasan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Mari bersama-sama mendukung peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian di Indonesia. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang memahami pentingnya standar ini. Terima kasih dan sampai jumpa.